Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Salam damai dalam Kristus, saudaraku. Kembali suara gembala menyapa Anda semua. Hari malam gelap gulita, pasang lilin jalan ke taman. Sambutlah salam dari saya yang hendak menyampaikan pesan. Saudara, kata-kata indah membuat orang senang mendengarnya. Puji-pujian yang disampaikan membuat kita menjadi bangga. Kata-kata positif yang terucap memotivasi kita tetap bersemangat. Bagaimana dengan kata-kata penuh kritik dan celaan? 1-2 kali mendengar mungkin masih tak mengapa, tetapi setiap kali bertemu tak pernah lepas dari kritik dan celah. Telinga memerah, hati mendongkol. Maka saudara, hati-hatilah dan giatlah berdoa agar persekutuan tetap terjaga. Buah naga, buah semangka, dimakan tinggal cangkang. Meski dalam suka dan duka, persatuan jangan hilang. Saudara, dikisahkan di Injil Lukas, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ada 2 reaksi yang muncul. Dan reaksi ini bertolak belakang. Mari saya mengajak kita membaca Lukas 4 ayat 22. Lukas 4 ayat 22 dikatakan demikian. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, reaksi pertama dikatakan bahwa mereka membenarkan dia dan heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan Tuhan Yesus. Apa itu kata-kata yang indah? Apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Mari kembali saya mengajak kita melihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini merupakan serangkaian kata-kata pengharapan bagi mereka yang tertindas. Kata-kata yang mengandung kasih karunia, rahmat dan belas kasihan. Kata-kata ini memunculkan reaksi positif dari para pendengar. Tetapi reaksi kedua dari para pendengar berubah saat teringat siapa Tuhan Yesus itu. Bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, apa salahnya sebagai anak Yusuf? Memang tidak salah. Hanya mereka tidak bisa menerima kalau sang pembebas itu ternyata keturunan tukang kayu, orang rendahan, bukan orang hebat. Maka emosilah mereka, dan emosi mereka bukan sekedar marah, tapi sudah diungkapkan dengan tindakan. Lukas 4 ayat 28 dan 29 memberi kesaksian demikian. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung, tempat kota itu terletak.
untuk melemparkan dia dari tebing itu. Sungguh luar biasa tindakan mereka itu. Saudara, kata-kata indah membuat kita senang mendengarnya. Tapi ketika hati diliputi emosi dan benci, sehingga apapun kata itu terdengar busuk di telinga kita. Karena itulah di Yakobus 2 ayat 1 dan 9 mengingatkan kita demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang terjadi dengan para pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu. Setelah mereka tahu siapa Tuhan Yesus, mereka tahu latar belakang, status sosial, maka seindah apapun kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus menjadi tak berarti. Kata-kata yang indah akan memberi energi positif dan mendamaikan. Dan ketika didengar dengan hati yang damai, akan menyatukan kita. Sebaliknya, ketika diterima dengan negatif, akan menghancurkan. Saudara, pada suatu malam, seorang raja bermimpi aneh. Dalam mimpi itu gigi sang raja tanggal semua. Nah, keesokan harinya ia memanggil orang pintar yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Orang pintar pertama yang dipanggil berkata kepada raja, "Paduka raja, mimpi Paduka berarti bahwa seluruh keluarga dan kerabat dekat Paduka akan meninggal dunia." Saudara mendengar kabar yang buruk ini, emosi sang raja meluap karena marah. Sang raja memerintahkan pada pengawalnya untuk memenjarakan orang pertama tersebut. Nah, kemudian raja memanggil orang kedua untuk mengartikan mimpi aneh sang raja. Orang kedua ini mengatakan pada raja, "Wahai Paduka Raja, mimpi Paduka pertanda baik bagi Paduka. Mimpi ini berarti bahwa Paduka Raja akan dianugerahi umur panjang, bahkan lebih panjang dari keluarga dan handai taulan terdekat Paduka." Saudara mendengar berita baik yang disampaikan, sang raja pun merasa senang. Kemudian raja menyuruh pengawalnya untuk memberikan sekotak emas kepada orang pintar kedua ini. Nah, pada dasarnya saudara, kedua peramal tersebut menyampaikan hal yang sama, yaitu Paduka akan meninggal. Tetapi dikemas dengan pilihan kata-kata yang berbeda. Nah, ternyata memberi hasil yang berbeda. Saudara, sering kita merasa sulit mengucapkan kata-kata yang indah. Sulit mengucapkan kata-kata yang positif, yang membangun, kata-kata yang menghargai dan yang mengapresiasi. Tetapi teruslah berusaha. Pergi ke gunung buah kemah, ambil pisau untuk diasah. Walaupun kerjanya susah, yang penting berusaha dan berserah. Saudara, mintalah Roh Kudus mendampingi dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tak pernah lekang oleh waktu. Cinta kasih-Mu selalu mendampingi kami untuk terus berkarya dalam kehidupan ini. Dengan cinta kasih-Mu, maka
kami terus dimampukan untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih untuk kata-kata yang boleh terucap dari mulut kami. Terima kasih untuk kata-kata yang juga tertulis melalui tulisan-tulisan kami yang boleh dibaca oleh yang lain. Dan juga terima kasih untuk setiap hal yang kami lakukan, dan Roh Kudus boleh memimpin kami. Mampukan kami Bapa untuk terus bisa berkarya, baik melalui kata, perbuatan, maupun pemikiran-pemikiran kami. Mohon berkat-Mu untuk karya kami di hari ini. Mohon berkat-Mu untuk keluarga kami. Mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Dan Roh Kudus tuntunlah kami, mampukanlah kami untuk terus ada dan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.